Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas arsitektur dan komponen komputer. Topik ini menggabungkan dua mata kuliah, yaitu sistem operasi dan arsitektur komputer dan jaringan komputer, serta menjelaskan komponen komputer dalam kehidupan sehari-hari. Arsitektur komputer adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah komputer dirancang dan bagaimana setiap komponen di dalamnya bekerja bersama. Arsitektur komputer mengatur cara komputer menerima data, memprosesnya, menyimpannya, dan menampilkannya hasilnya kepada pengguna. Komputer dalam kehidupan sehari-hari. Arsitektur komputer adalah susunan dan struktur komponen komputer yang memungkinkan komputer dapat bekerja dengan baik. Arsitektur komputer menjelaskan bagaimana setiap komponen, setiap perangkat input, CPU, memori, dan output saling berhubung dan berkomunikasi dengan memahami. Arsitektur komputer, kita dapat mengetahui bagaimana komputer menerima data, memprosesnya, menyimpan informasi, dan menghasilkan output. Arsitektur komputer menjadi dasar penting dalam mempelajari sistem komputer secara keseluruhan. Komponen komputer. Komponen komputer adalah bagian-bagian utama yang menyusun sebuah sistem komputer agar dapat bekerja dengan baik. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing dan saling bekerja sama untuk menjalankan perintah dari pengguna. Secara umum, komponen komputer dibagi menjadi perangkat input, perangkat pemproses, perangkat penyimpanan, perangkat output, dan perangkat pendukung. Monitor. Monitor adalah perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Informasi yang ditampilkan pada monitor dapat berupa teks, gambar, grafik, maupun video, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan komputer secara langsung. Keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Dengan keyboard, pengguna dapat mengetik huruf, angka, serta memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan perintah, program, dan aplikasi. Mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar komputer. Dengan mouse, pengguna dapat memilih menu, membuka file, dan menjalankan perintah dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama pada komputer yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya berbagai komponen, seperti CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Motherboard menghubungkan seluruh komponen agar saling berkomunikasi dan bekerja secara terkoordinasi. CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama komputer yang berfungsi untuk memproses data dan menjalankan instruksi. CPU mengendalikan kerja seluruh komponen komputer, sehingga sistem dapat berjalan sesuai perintah yang diberikan oleh pengguna. GPU atau Graphic Processing Unit adalah komponen komputer yang berfungsi untuk memproses grafis dan tampilan visual. GPU membantu CPU dalam mengolah gambar, video, dan animasi sehingga tampilan di layar menjadi lebih halus dan responsif. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama komputer yang berfungsi menyimpan data dan proses yang sedang dijalankan. Dengan adanya RAM, komputer dapat mengakses data dengan cepat sehingga proses kerja menjadi lebih lancar. Kipas komputer atau fan cooler. Kipas komputer atau fan cooler adalah komponen pendingin yang berfungsi untuk mengalirkan udara dan menurunkan suhu komponen komputer. Dengan adanya kipas, panas yang dihasilkan oleh GPU dan CPU dan komponen lain dapat dibuang sehingga komputer dapat bekerja dengan stabil. SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan yang berfungsi menyimpan data secara permanen. SSD memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga mempercepat proses booting sistem operasi dan membuka aplikasi dibandingkan media penyimpanan biasa. PSU adalah komponen komputer yang berfungsi menyuplai daya listrik ke seluruh perangkat. Komponen ini mengubah arus AC menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh komputer. Power supply menyediakan tegangan seperti 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt. Selain itu, power supply menjaga kestabilan aliran listrik. Komponen ini juga melindungi perangkat dari kerusakan akibat listrik. Karena itu, power supply sangat penting bagi kinerja komputer. Adalah bagian komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan melindungi seluruh komponen perangkat keras. Casing membantu menjaga komponen dari debu,
benturan, dan kerusakan fisik lainnya. Selain itu, casing berperan dalam mengatur sirkulasi udara agar suhu komponen tetap stabil. Di dalam casing terdapat ruang dan dudukan untuk motherboard, power supply, dan perangkat penyimpanan. Casing tersedia dalam berbagai ukuran dan desain sesuai kebutuhan pengguna. Dengan casing yang baik, kinerja dan keawetan komputer dapat terjaga. Selanjutnya kita di sini akan membahas apa itu jaringan komputer dan cara kerja jaringan komputer dari laptop ke laptop menggunakan kabelan. Adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk berkomunikasi, bertukar data, dan berbagi sumber daya, seperti file, printer, dan koneksi internet. Sejarah LAN, Local Area Network, bermula pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an, ketika komputer mulai digunakan di berbagai institusi seperti universitas dan perusahaan. Pada masa itu, komputer masih berukuran besar dan berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan cara untuk menghubungkan beberapa komputer agar dapat berbagi data dan sumber daya. Salah satu teknologi awal yang menjadi dasar LAN adalah Ethernet, yang dikembangkan oleh Robert Metcalfe pada tahun 1973 di Sherlock Park. Seiring perkembangan teknologi, LAN menjadi banyak digunakan karena mampu menghubungkan komputer dalam area terbatas, seperti kantor, sekolah, atau gedung. Pada tahun 1980-an, standar LAN mulai dikembangkan, salah satunya oleh IEEE dengan standar IEEE 802. Hingga saat ini, LAN terus berkembang dengan kecepatan yang semakin tinggi dan penggunaan kabel maupun nirkabel, sehingga menjadi bagian penting dalam sistem jaringan komputer modern. Contoh jaringan LAN yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu ruangan menggunakan switch. Salah satu teknologi awal yang menjadi dasar perkembangan LAN adalah Ethernet. Teknologi ini dikembangkan oleh Robert Metcalfe pada tahun 1973 di Sherlock Park. Ethernet memungkinkan komputer saling terhubung dengan kecepatan yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya. Pada tahun 1980-an, penggunaan LAN semakin meluas dan mulai distandarkan IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, mengeluarkan standar IEEE 802 yang menjadi acuan dalam perkembangan jaringan LAN hingga saat ini. Seiring perkembangan teknologi, LAN kini tidak hanya menggunakan kabel, tetapi juga jaringan nirkabel. Hal ini membuat LAN lebih fleksibel dan mudah digunakan di berbagai lingkungan seperti sekolah, kantor, dan rumah. Dan untuk kabelan sendiri, Local Area Network adalah salah satu media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer. Artinya, jaringan komputer sistemnya, kabelan, alat penghubungnya. Cara kerja sederhana, laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Kabelan mengirimkan data dalam bentuk sinyal, data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Terjadilah komunikasi dalam jaringan komputer. Di samping setiap laptop biasanya terdapat NIC atau Network Internal Card, dan salah satu cara menghubungkan perangkat tersebut adalah dengan kabelan. Kabelan berfungsi untuk menghubungkan komputer ke komputer lain, menghubungkan komputer ke router atau switch. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komputer merupakan suatu sistem yang tersusun dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja sama secara terpadu. Setiap komponen, mulai dari perangkat input, unit proses, media penyimpanan, hingga perangkat output, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjalankan sistem komputer secara keseluruhan agar dapat bekerja secara optimal. Pemahaman mengenai arsitektur dan komponen komputer menjadi hal yang sangat diperlukan, tidak hanya untuk menunjang kegiatan belajar, tetapi juga untuk membantu kita dalam menggunakan komputer secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengetahuan ini juga berguna dalam memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan komputer dengan baik. Di era digital saat ini, komputer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman dasar tentang cara kerja dan struktur komputer akan membantu kita dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
meningkatkan produktivitas, serta mengurangi rasa kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer. Dengan memahami dasar-dasar arsitektur dan komponen komputer, kita diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin maju serta memanfaatkan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan. Demikian penjelasan mengenai arsitektur dan komponen-komponen komputer yang dapat disampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.